Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama kita melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas. Nah, beberapa waktu belakangan ini semakin ramai diperbincangkan Bapak Ibu semua. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan ini ya. Dikatakan bahwa Netanyahu katanya riang ya karena bisa melanjutkan perlawanan terhadap Hamas di Gaza usai pihak AS menggunakan hak vetonya di PBB dan pada akhirnya membatalkan gencatan senjata di Gaza. Ini variabel yang pertama kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan penjelasan di sini ya, diuraikan bahwa ada 8 ya update terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di Gaza. Yang pertama, ini mengenai korban Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian membuat kita sedih ya. Ini sudah mencapai lebih dari 17.000 ya, lebih tepatnya adalah 17.487. Nah, Bapak Ibu semua, ini sebenarnya menjadi salah satu kenapa saya secara pribadi sering sekali ya menyampaikan bahwa tentu kita mengharapkan ya situasi di sana segera membaik demi warga, demi masyarakat, terutama mereka yang tidak bersalah ataupun yang tidak terlibat atas situasi ini, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan penjelasan yang mengapa pihak AS menggunakan hak vetonya dan pada akhirnya itu berdampak pada gagalnya gencatan senjata di Gaza. Lalu kemudian lebih lanjut di sini diuraikan bahwa Dewan Keamanan PBB ya telah melakukan rapat ya penanganan kondisi di jalur Gaza sejak Jumat yang lalu dan kemudian menghasilkan resolusi gencatan senjata ya antara Israel dan juga Hamas sebenarnya Bapak Ibu ya. Namun ya AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan ke resolusi tersebut ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, lebih lanjut di sini dikatakan bahwa dari 15 anggota DK ya, sebanyak 13 negara ini sudah menyatakan persetujuannya ya dengan gencatan senjata. Tetapi kemudian ya sementara itu satu negara yaitu Inggris ya abstain katanya, dan satu negara lagi yaitu AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut sehingga pada akhirnya resolusi pun gagal. Nah, ini dia Bapak Ibu, makanya di sini dikabarkan ya bahwa pihak dari Israel bahkan terutama ya secara spesifik disebut bahwa Netanyahu katanya riang ya usai pihak AS menggunakan hak vetonya ya. Dengan begitu pihak dari AS, pihak dari Israel ya bisa dan akan terus melanjutkan serangan ke Hamas di Gaza. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu semua, dijelaskan bagian yang ketiganya adalah terkait dengan ya ini dia teman-teman ya, penggunaan hak veto AS ya dalam resolusi tersebut yang membuat Presiden Palestina Mahmud Abbas ya turut meminta ya pertanggungan jawab ya atas banyaknya korban yang terjadi di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, yang keempat adalah terkait dengan ya beragam respon. Nah, memang Bapak Ibu semua, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa sesuatu kalau sudah masuk ke ruang publik ya memang pada akhirnya akan memunculkan beragam reaksi ya, akan memunculkan beragam sikap ya, ada yang pro tentunya tetapi juga ada yang kontra. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri ya adanya di posisi mana ini teman-teman ya? Teman-teman lebih setuju adanya gencatan senjata di sana ataukah bagaimana ya? Tapi begini teman-teman ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengingatkan ataupun ya mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya bahwa ketika beberapa minggu yang lalu ya, ketika Israel ya baru saja secara resmi menyatakan setuju dengan dilakukannya gencatan senjata, tidak lama setelahnya ya muncul opini, muncul gagasan dari beberapa pihak ya, entah bagaimana motifnya dan seperti apa parameter mereka terapkan, tetapi langsung menyimpulkan bahwa ya gencatan senjata tersebut adalah sebuah pertanda bahwa Israel katanya kalah telak terhadap Hamas. Ya Bapak Ibu semua, padahal ya ketika Israel pun ya usai mereka menerima dilakukannya gencatan senjata, itu tidak lama juga masih berlangsung gencatan senjata. Netanyahu ya bersama dengan Menteri Pertahanannya itu adalah Yoav Gallant. Mereka ini secara terang benderang menyampaikan bahwa kalau nanti gencatan senjata ini usai dan tidak diperpanjang, maka mereka akan kembali melakukan perlawanan ya, pembalasan terhadap pihak Hamas Bapak Ibu ya. Jadi saya heran juga ya waktu yang lalu itu kenapa ya ada beberapa orang yang kemudian mengopinikannya seperti itu ya. Karena sebenarnya begini kawan-kawan, saya sering sekali menyampaikan ini ya. Karena begini ya, situasi di sana tidak akan mungkin cepat kondusif, tidak akan mungkin cepat terwujudnya kedamaian kalau ya salah satu di antara keduanya dipuji, yang lainnya didiskreditkan Bapak Ibu. Jadi ini tidak mungkin kawan-kawan ya. Apalagi kemudian kalau kita perhatikan bahwa banyak banget yang kemudian sampai itu Bapak Ibu ya, ini kan kemudian kemarin-kemarin ini kan ramai sekali ya
sampai isu agama dimunculkan, lalu kemudian didoakan Israel dibinasakan, ya, tapi juga mereka semangat menyuarakan mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan. Saya heran ya Bapak Ibu semua, standar apa yang kemudian mereka mereka terapkan ya. Nah, tadi Bapak Ibu semua saya ada lihat ya satu penjelasan yang disampaikan oleh pihak dari AS yang mengapa kemudian mereka menolak ya apa namanya gencatan senjata ataupun kemudian memilih menggunakan hak vetonya, karena ada satu penjelasan tadi yang disampaikan ya di bagian sesi mana tadi saya lihat Bapak Ibu ya. Singkatnya ya pihak dari AS ini menyampaikan bahwa melalui perwakilannya ya, karena mereka tidak menemukan adanya apa namanya sikap fair katanya ya. Mereka tidak menemukan adanya apa namanya, kenapa yang hanya disoroti itu adalah Israel yang melakukan serangan kok, dan itu disertai kemudian dengan mereka mengecam Israel dan segala macamnya, tapi kemudian kok tidak ada kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober itu ya. Nah itu memang beberapa waktu belakangan kawan-kawan kita melihat ya, di masyarakat kita pun juga sering sekali ya menyuarakan keprihatinan terhadap warga yang sedang mengalami situasi yang memang benar-benar tidak kondusif ya di sana ya. Itu kan prihatin ya, selalu kemudian mereka mengecam Israel. Yang saya heran adalah ya, kenapa ketika Hamas menyerang ya dan banyak warga yang tak bersalah, yang tak berdosa ya, lebih dari 1.000 itu menjadi korban, kok tidak ada yang mengecam Hamas ya. Orang-orang yang mengecam Israel yang kemudian mendalilkan ya kecamannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, kok mereka tidak melakukan hal yang sama ya. Padahal kan warga yang menjadi korban yang tidak bersalah yang sedang mengikuti festival musik ini ya, itu kan orang-orang yang tidak bersalah kawan-kawannya. Tapi kenapa justru pada awal-awalnya malah yang dipuji-puji itu adalah Hamas, dan ketika kemudian pihak dari Israel melakukan serangan yang begitu intensif, wah semuanya menjadi marah. Nah ini memang yang mengherankan kawan-kawan ya. Bagi saya kalau ada yang marah dengan serangan itu ya, itu lumrah kawan-kawan ya. Karena kan prihatin juga dengan saudara-saudari yang ada di Gaza terutama itu ya. Warganya yang tidak bersalah ataupun yang tidak tahu menau mengenai situasi ini ya. Memang waktu itu kan kita lihat Bapak Ibu ya, bahkan pihak dari Israel juga sudah melakukan himbauan ya, melalui selebaran kertas itu kawan-kawan, katanya disebari di udara ya, itu menghimbau agar warga segera mengungsi ataupun meninggalkan Gaza ya, dan mereka dihimbau untuk ke selatan ya, karena di sana ada perlindungan dari pihak Israel. Tapi Bapak Ibu semua memang itu pada akhirnya memunculkan beragam reaksi ya, tentu ada yang mau ada yang tidak ya. Bahkan juga itu ikut direspon oleh pihak Hamas dengan menyampaikan kepada warga di Gaza ya, jangan hiraukan katanya ya, jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh Israel. Nah Bapak Ibu semua, begini sebenarnya ya, kalau saya secara pribadi melihat situasi di sana ini, tentu kita terus berharap ya, semoga ini benar-benar kembali kondusif ya. Namun kalau kita benar-benar serius ya dan peduli terhadap kemanusiaan, pertama ya, harusnya seruan itu sama-sama diserukan ya di ruang publik ini, baik untuk warga yang ada di Gaza maupun warga yang ada di Israel ya. Kan katanya kan prihatin terhadap kemanusiaan. Yang kedua adalah kalau mau ya situasi ini benar-benar kembali damai, maka jangan ada di antara kedua itu didiskreditkan ataupun diperlakukannya ya, yang satu dipuji, yang satunya didoakan di bumi hanguskan ataupun dilenyapkan. Tidak mungkin selama Israel mengetahui bahwa ada ancaman, mengetahui bahwa Hamas yang menargetkan mereka untuk kembali diserang, tentu mereka tidak akan mau itu kawan-kawannya ya. Bahkan beberapa waktu belakangan saya lihat itu pihak dari Israel ya juga sudah memberikan peringatan ya kepada siapa tuh kawan-kawannya, Houthi ya Houthi, lalu kemudian juga ada lagi satu itu kawan-kawannya yang apa namanya menyatakan dukungannya ya kepada Hamas ya. Selain Houthi, Hizbullah juga kawan-kawan, dan itu semua kedua-duanya sudah diberikan respon oleh pihak Israel ya, semacam ini kawan-kawannya, semacam peringatan ataupun semacam ancaman ya, karena katanya kalau mereka yang menyerang Israel maka mereka siap, katanya Israel siap ya menjadikan wilayah apa namanya wilayah Houthi dan juga Hizbullah ini seperti Gaza katanya. Nah ini tentu memang bukan main-main Bapak Ibu ya. Ya ini kan bukan main-main, karena salah satu yang paling kuat ya dan berada di garda terdepan yang untuk membela Israel ini kan dari pihak AS kawan-kawan ya. Ya itu kan pihak AS ya yang menggunakan apa namanya ya, yang salah satu yang paling berada di garda terdepan untuk membela Israel ini ya, untuk mendukung Israel kawan-kawannya, dan beberapa pihak lain lagi ya, seperti waktu yang lalu kawan-kawannya ada 5 ini ya, ada 5 negara itu ya yang sudah terang benderang ya menyatakan sikap mendukung Israel ya. Selain ada AS, lalu kemudian juga apalagi waktu itu kawan-kawannya ada beberapa negara Bapak Ibu ya. Ya. Jadi itulah yang kemudian bisa
Kita lihat teman-teman ya, tetapi ya saya nggak tahu Bapak Ibu ya bagaimana caranya agar situasi ini benar-benar kondusif ya. Karena memang ini tidak sederhana Bapak Ibu ya. Tentu saya secara pribadi mengharapkan agar situasinya ini benar-benar kondusif ya. Tapi di satu sisi ya seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya, beliau mengutarakan bahwa tentu Israel punya hak untuk membela diri karena mereka yang pertama kali diserang. Tetapi beliau juga menyoroti ya kedua-duanya ini harus memahami dan benar-benar menyatakan kepeduliannya terhadap masyarakat biasa. Nah, jadi bagaimana menurut kawan-kawan dan teman-teman semua, silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Dan ini dia Bapak Ibu ya, ini informasi tambahannya ya. Nah ini 5 jam yang lalu ya, ternyata sudah mencapai 17.700 kawan-kawan ya. Nah kalau tadi di sini dikatakannya berapa ya, 17.400an tadi Bapak Ibu ya, ini ya 17.487 ya, ini beberapa jam lalu teman-teman. Tapi ini yang lebih dekat lagi 5 jam ya, sudah mencapai 17.700. Jadi ini tentu bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya. Ya, jadi teman-teman semua silahkan berikan respon dan harapan terbaiknya di kolom komentar yang tersedia, dan mari kita terus ya, terus bersama menyuarakan kebaikan.